kita langsung aja. Oke, siap. Tadinya Pak Nawawi mau kesini, katanya. nyampe kayaknya, nanti aku siap. Boleh langsung aja. Siap. Kita langsung. Assalamualaikum. Podcastnya di sini Pak. Oke, siap. Oh, belum datang Pak Nawawi-nya? Belum nih, invite lagi aja. Siap. Bapak pernah ini ya ngisi narasumber di acara Borces sekolah di Bogor. Kok tuh Borces, Kak? Saya waktu itu. Iya kah? Ini siswanya waktu itu Bapak ngisi. Tahun berapa? Tahun berapa? Kayak 2020 deh. Iya, Pak Nurdin ya. Iya, Pak Nurdin. Ya Allah, anak Borces di sini. Iya. Assalamualaikum. Boleh Bapak. Oh gitu. Jadi waktu Bapak ngisi, saya jadi siswanya. Besok saya 14 Juli kesana lagi tuh, Kak. Oh, kesana lagi. Saya tiap tahun tuh rutin. Sekarang Boas kan namanya kan. Boas. Itu mah konten sederhana. Harus belajar dari antum ini. Suaranya itu loh yang bikin dapat gitu loh. Apa kalau bahasa kita bilang bold ya suaranya. Masya Allah. Sehat. Antum tuh asli mana, Zat? Kalau asli ibu saya itu Bandung, tapi bapak saya Semarang. Bandungnya itu saya di Suprapto. Dari ibu aja sekedar ngobrol. Saya kan Tasik, Pak Yoso. Oh, Tasik. Mohon. Tasik cuma hijrah di Bogor nih. Ya sama-sama Sundanya lah. Ya, ini kalau Tasik bukannya itu Susi Susanti Tasik ya? Iya, Dadaha itu yang badminton kan? Iya, dekat stasiun gitu kalau nggak salah dia. Iya, Pancasila. Tahu ya Pak saya? Tahu. Saya terakhir ke Tasik itu mau ke dulu itu IPDN namanya ya, iya. Itu IPDN loh kan Jatinangor. Iya. Nggak tahu kenapa ibu kelurusan malah ke Jakarta. 2 pekan lalu deh Bang. Di Bandung itu. Ke Bandung 120 pengusaha itu bareng, ada intimate session sama Ustadz Erwandi sih sebenarnya. Ustadz Erwandi undang 120 pengusaha, terus diskusinya 2 hal. Kedua, Pak Nawawi bilang, besok ini kalau misalnya nanti ngobrol ada yang bisa dikolaborasikan, cakep nih, gitu kata Pak Nawawi. Wah, siap Pak, saya bilang gitu. Insya Allah lah. Nah, yang ketiga, saya bilang, boleh nggak kalau kita ambil podcast? Ahlan wa sahlan. Kebermanfaatan lebih banyak. Oh, boleh. Soalnya judulnya waktu itu dari penerbit maksudnya, jadilah pembicara itu mengesankan di 1 detik pertama. 1 detik pertama. Oke. Jadi kalau 1 detik pertamanya itu nggak powerful ya, zong dia sampai 5 menit berikutnya gitu. Contoh ya, kami pernah ngisi di karena ini tugas dari Pak JK. DMI. Dewan Masjid Indonesia. Karena selama ini retorikanya itu template. Jadi contohnya punten, dia tampil dari awal retorikanya udah bisa ketebak. Setelah alhamdulillah pasti lebih nastainu. Iya. Jadi template. Nah, akhirnya kami saya bahwa mengesankan di 1 detik pertama. Dan itu yang akan memberikan influence yang antum bilang tadi itu, pengaruh kepada audiensnya. 1 sampai 5 itu yang kursil banget. Betul. Kalau 1 sampai 5 detik pertama tuh biasanya kita sampaikan dulu umum gitu. Secara ruhiyah, masalah ruhiyahnya seperti apa, nah secara umumnya seperti apa. Nah, kita ngobrol. Itu di Bandung. Di Four Session apa ya? Atau Four Session apa ya? Terjago itu ya. 4 point ya, Pak? Atau 4 point. Alhamdulillah. Ini Pak Yusuf bicara. Ini kita rekam. Enggak ya? Iya, Pak. Kita udah lagi. Aduh, Geri. Kayaknya segmen 2 itu gitu nanti materinya gitu ya. Iya, segmen 2 kita Masya Allah. Tapi kalau ngobrol begini sama Pak Nawawi nggak dapet, Pak. Oh, beda. Pak Nawawi itu tipe laki-laki sayang istri. Tapi tipis sih. Saya ada takut beda tipis ya. Nanti title-nya apa ya? Pak Yusuf bisa aja. Rob itu dengan otak kiri lebih dominan dibandingkan otak kanannya. Pendiam dan jarang bicara. Jadi panggung kecil 30 tahun yang lalu yang membuat saya tampil dibully oleh semua anak SD, yang membuat kami nggak bisa tampil. Saya nangis di belakang panggung. Nah, ibu bilang mengatakan lirih banget. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran ada qaul dan layyinan, kata-kata yang lembut seorang ibu. 30 tahun yang lalu ibu mengatakan, nah ini bukan panggungmu yang terbuat dari kayu dan bambu. Hanya ukuran 1 meter. Nanti, nah ya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kau akan menyelami samudra kalam. Samudra bicara. Kau bukan hanya duduk di sini, kau bukan hanya tampil di panggung kecil, kau bisa tampil di atas karpet merah istana sekalipun.
Dulu saya. Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekalian, ini saya lagi berhadapan dengan sosok yang luar biasa. Ya Rob, Masya Allah. MC Presidenan, kemudian Master Public Speaker, dan sekaligus juga broadcaster ya Pak, dan juga motivator. Dan hari ini siap. kita nggak ngomongin tentang public speaking aja, nggak ngomongin tentang MC kepresidenan, tapi kita akan bicara tentang sebuah nilai, mentalitas, dan semangat hidup. Pak Happy Chandra, Siap. Master Ilmu Komunikasi. Pak Yoso Lukito. Seneng banget bisa ketemu di sini, Pak. Kehormatan Senang. kita. Kami juga bangga ketemu dengan satu frame di Sekolah Digital Business Indonesia. Masya Allah. Ada satu lagi. Saya bingung manggilnya. Mau manggil Bapak. Enggak Bapak. Ini ya. Aduh. Saya agak lebih nyamannya panggil Kang Boy. Itu lebih dapat. Kang. Ada orang yang ketika dia agak bicara, duduknya aja udah bicara bahasa tubuhnya. Jadi ketika ada yang bilang pakar audiens itu, pakar hipno audiens adalah Alan Barbara dari California. Kami nggak setuju sebenarnya. Oh gimana? Jadi sebenarnya Nabi itu udah mengajarkan tentang lasihro. Nabi Muhammad itu mengajarkan kalau bicara itu harus lasihro, menyihir, berarti menyihir. Bahasa tubuhnya menyihir, mata dia menyihir, kalamnya itu menyihir. Maka bisakah dia bicara dengan jawami'ul kalim? Bicara yang Nabi itu efektif dan efisien. Bisakah dia bicara di satu detik pertama dia mengesankan depan customernya, dia mengesankan depan audiensnya, dan audiensnya mengatakan I love that speaker, ana uhibbu dzalikal mutakalim, ana senang banget bicara ini. Karena di satu detik pertama udah powerful dia. Kalau di 1 sampai 5 menit tadi dikasih space untuk bicara 10 menit, maka di 5 menit awal itu harus benar-benar powerful, influence dan menggerakkan. Jadi bukan hanya memberikan narasi secara knowledge, tapi harus berdampak. Maka yang kedua, ketika orang membuli kita, jadikan itu sebagai energi positif. Energi positif. Dan menjadikan ibrah bagi kami sampai hari ini. Masya Allah. Pak, yang kedua. Siap, Pak Yoso. Kita ngomongin tentang kelas komunikasi dulu deh. Oke. Kelas komunikasi. Sebetulnya seorang public speaking master gitu, atau broadcaster, atau motivator, atau MC sampai ke presiden segala macam itu diciptakan atau terlahir sih sebenarnya? Kalau kami mengatakan diciptakan. Oh, bisa dibentuk. Bisa dibentuk karena banyak talent-talent yang dia bukan seorang public speaker, dia tidak punya talent dalam berbicara, karena dia punya giroh untuk belajar bicara, akhirnya terasah dan tampil powerful di depan publik, tampil powerful di depan customer dan sebagainya. Nggak terlahir tapi dicipta, di-create ya. Banyak orang yang terlahir Pak Yoso. Iya. Kayaknya dia cocok jadi public speaker. Betul. Ganteng, keren. Wah, power banget gitu ya. Punya aura. Pas tampil, no smiling. Ada tips ya Pak? Nih, buat yang lain. Teman-teman. Supaya langsung bisa jalan jadi speaker. Saya ketemu Pak Yoso aja jadi energi bagi kami hari ini. Oh gitu ya? Jadi booster. Jadi lebih, mungkin kalau speed kami tadi 2 jamnya sebelumnya adalah hanya 20 km per jam, ketemu dengan abangku ini jadi 80 km per jam. Jual, tapi juga layak dipilih dan dibeli. Oke, setuju. Tapi arahnya nggak cuma growth, tapi agar produk ini, pertanyaannya gitu. Oke. Banyak nih kejadian pada saat kurasi, khususnya ketemu sama para investor dan financial support, itu mereka waktunya cuma pendek, cuma 10 menit. Kadang-kadang ngomong dikasih waktu, oke 10 menit deh kamu sampaikan deh, kamu punya produk. Betul. Gimana caranya? Nah, pertanyaan saya nih, ada nggak tipsnya? Si hari ini, dan mereka akhirnya ke next level. PHP kalau bicara gimana baiknya? Nah, kalau bicara tanpa ada grafit, grafit apa PHP? Tanpa ada itu kan grafit kalau bahasa kami kan. Akhirnya bicara dengan tenang, rileks, biar Allah itu menjaga kalammu itu Jadi dengan cara kami bicara seperti itu ternyata memberikan pengaruh juga kepada anak-anak hari ini yang mereka ingin powerful di dunia media sosial. Jadi bicaralah dengan hati, tapi juga bicaralah. Hadirin dimohon berdiri. Awalnya nggak gitu dia ngomongnya. Gimana? Mohon perhatian, presiden tiba di istana gitu ya. Ini berasa dikira condong kita ngobrolnya ya. Iya. Nah, bicaranya perkata, gitu kan. Perkata.
bicara per kata. Perkata. Benar Jadi bermakna. jadi bicara itu per kata bukan per kalimat. Jadi saya bangga hari ini berada di Sekolah Digital Bisnis Indonesia. Dapat. Intonasinya tuh loh, yang ditekani yang mana gitu Pak? Iya, akhirnya dikasih slash tuh Kang. Slash. Oh, alah, ternyata ada sejarah. Iya, karena broadcasting jurusannya jadi panutan news anchor dan reporter kan Bapak. Gitu. Saya juga panutan. Pas bilang aja di sini. Dulu zaman jahiliyah berarti. Sebelum 2019 deh. Iya. Karena guru-gurunya juga bilang Alhamdulillah kita kedatangan Pak Happy Chandra. Siap. Masya Allah. MC kepresidenan sekaligus Master Public Speaking. Siap. Kata-kata hari ini dong buat SDBI dan juga buat teman-teman terkait sama public speaking dan juga terkait dengan motivasi. Oke. Mengenal lebih dekat Sekolah Digital Bisnis Indonesia harus terus berkiprah, bukan hanya untuk Indonesia, tapi jagat ini harus merasakan energi di SDBI. Masya Allah. Itu short tapi dapat banget ya detiknya. Masya Allah. Itu satu lagi. Tadi barusan kalimatnya cakep banget. Ya. Ketika kita bicara per kata agar menjadi makna. Masya Allah. Semoga kedatangan hari ini bermanfaat buat kita semua, khususnya kami, dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau jamuannya. Oh keren, Ana suka banget. Suasananya hangat banget di sini. Next kita ketemu lagi di sini. Di segmen berikut. Siap. Sehat-sehat berkah selalu. Berkali-kali. Maaf Bang. Sama orang Bandung. Sehat-sehat. Jadi sukses ya. Amin. Thank you ya.